Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya coba men-sharingkan secara khusus untuk tim asesor jurusan atau program studi di Universitas Negeri Manado di dalam memberikan asesmen untuk masing-masing dokumen yang sudah dikirimkan oleh calon mahasiswa yang mengambil kuliah jalur RPL tipe A di Universitas Negeri Manado. Barangkali penting kalau kita melihat terlebih dahulu akan informasi yang sudah bisa kita dapatkan dari data yang ada di program studi yang kita boleh membukanya. Ya, kita bisa melihat untuk masing-masing program studi berapa mahasiswa yang sudah terdaftar. Saya mengambil contoh di program studi S2 Manajemen Pendidikan. Mahasiswa yang sudah terdaftar berjumlah 166 mahasiswa untuk jalur RPL. Kemudian yang sudah sampai pada tahap mengisi data dan menunggu verifikasi dari tim RPL Unima sudah berjumlah 103 mahasiswa. Di antara 103 mahasiswa, data yang sudah diterima oleh tim RPL Universitas Negeri Manado berjumlah 75. Kemudian mahasiswa yang datanya ditolak berjumlah 10 orang. Ini data yang bisa kita pantau setiap saat. Dan untuk melihat mengapa ada yang diterima dan ada yang ditolak, kita bisa lihat juga hasil pemeriksaan yang secara real time bisa kita melihat untuk masing-masing program studi yang ada, termasuk program studi dari kita sendiri. Ini sudah ada Google Sheet ya untuk beberapa jurusan. Barangkali tim penilai memulai dari program pasca sarjana dan akhirnya akan juga sampai secara keseluruhan untuk program S1. Dan rencananya dalam minggu ini sudah selesai seluruh verifikasi dari masing-masing calon mahasiswa di jalur rekognisi pembelajaran lampau. Selanjutnya kita langsung masuk saja di akun kita sebagai asesor ya. Jadi perlu diketahui di program studi sudah dikirimkan akun asesor beserta juga dengan passwordnya untuk 3 asesor masing-masing jurusan atau program studi. Kalau kita melihat di sini, kalau kita misalnya sudah masuk di data asesor ya, jadi kita harus masuk linknya dulu ya. Kita masuk akun ya, kemudian kita masukkan nama kita ya sesuai yang sudah disampaikan kepada kita dan juga kita masuk pada linknya dan kita akan dibawa pada akun dari calon mahasiswa kita. Akan tampak di daftar masing-masing asesor ya di satu program studi nama-nama yang sudah mengisi form evaluasi diri. Ya, kalau kita lihat contohnya di program studi S2 Manajemen Pendidikan sudah berjumlah 21 calon mahasiswa yang sudah mengisi evaluasi diri. Ya. Pada kesempatan ini saya coba mempraktekkan bagaimana cara asesor memberikan penilaian
atau untuk mengassessment setiap dokumen yang sudah disampaikan pada masing-masing mahasiswa. Jadi tentunya dengan kita memperhatikan tahapan-tahapan yang sudah dijalankan mahasiswa. Jadi mahasiswa yang mengisi evaluasi diri, pertama-tama dia harus mengisi berkasnya, kemudian dia diverifikasi, selanjutnya dia melakukan proses pembayaran, dan kemudian dia diarahkan pada akun atau pada form evaluasi diri. Jadi hanya mereka yang memenuhi syarat yang bisa membuka akun ini. Jadi di sini saya coba membuka salah satu mahasiswa yang sudah mengisi evaluasi diri. Dan sangat diharapkan kepada mahasiswa sebelum mengisi evaluasi diri, melihat panduan juga yang sudah dibagikan kepada mereka, antara lain juga lewat video yang sudah ditautkan dalam YouTube. Nah, kita coba mengambil salah satu mahasiswa yang sudah mengisi evaluasi diri. Jadi kalau kita melihat di sini, ya misalnya mahasiswa ini kita lihat jenis RPL sudah ada di sini, kemudian tanggal pengajuan, kemudian status pengajuan, SKS, verifikasi pengajuan. Jadi langkah pertama kalau kita lihat daftar ini, kita langsung masuk di kolom detail ya. Kolom detail yang ada. Saya coba mengambil salah satu ya. Kita klik detail. Setelah kita klik detail, maka akan nampak pada kita nama mahasiswa. Ya, kalau kita melihat pertama jenis RPL yang dia pilih yaitu lanjut jenjang ya. Kemudian nomor pendaftaran, nama mahasiswa, program studi ya. Kemudian data sehubungan tempat tanggal lahir, jenis agama, status perkawinan, bahkan juga sampai pada nomor telepon dan juga email ya. Formulir evaluasi diri ini akan tampak banyaknya mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa. Banyaknya mata kuliah itu tergantung dari berapa mata kuliah yang diusulkan oleh program studi atau jurusan untuk jalur RPL. Dan untuk program studi S2 Manajemen Pendidikan menawarkan 12 mata kuliah untuk direkognisi. Ya, direkognisi kepada mahasiswa yang mengambil jalur ini. Nah, kita lihat mata kuliah ini sudah lengkap dengan masing-masing CPMK-nya. Kalau kita melihat di sini, jadi mahasiswa sudah memberikan dokumen-dokumen yang mereka sudah input pada saat mereka mengisi evaluasi diri. Dari banyaknya mata kuliah yang ada di sini, saya mengambil 2 mata kuliah untuk kita mengadakan latihan bersama cara mengasesmen dokumen-dokumen yang sudah disampaikan oleh setiap mahasiswa. Saya coba mengambil dari banyaknya mata kuliah yang ada. Saya coba mengambil misalnya mata kuliah teknologi, informasi dan komunikasi manajemen pendidikan. Kalau kita lihat di sini mahasiswa mencantumkan keterangan perolehan SKS. Apa artinya mahasiswa mencantumkan perolehan SKS? Karena mahasiswa itu ingin membuktikan lewat dokumen-dokumen yang ada bahwa mereka layak direkognisi. Ya, sehubungan dengan mata kuliah ini. Jadi mahasiswa ini tidak memberi keterangan transfer SKS. Karena kalau transfer SKS yang dibuktikan hanyalah transkrip nilai. Ya. Transkrip nilai harus dilihat kesesuaiannya.
Jadi kalau dia misalnya program studi S2, jadi harus transkrip nilai S2. Kalau dia masuk di program studi S1, artinya transkrip nilainya harus S1. Ini khususnya yang menggunakan keterangan transkrip nilai ialah mahasiswa yang dikategorikan mahasiswa yang drop out sehingga memilih jalur re-entry. Nah, itu untuk keterangan perolehan SKS. Untuk perolehan transfer SKS. Jadi kita langsung masuk kepada mata kuliah teknologi informasi dan komunikasi manajemen pendidikan. Kita melihat di sini ada beberapa capaian pembelajaran mata kuliah. Kalau kita lihat di sini, capaian pembelajaran ada 5 capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini. Dan kita boleh melihat ya, apakah sudah sesuai dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh mahasiswa. Ya. Nah, ini saya coba melihat satu persatu ya. Ya, misalnya untuk verifikasinya. Kita klik saja. Jadi kalau untuk masuk pertama sini, kita langsung melihat dokumen yang disampaikan oleh mahasiswa ya. Nah, coba ini ya, di sini ada keterangan ya, valid ya, kemudian sahih, otentik, asli, terkini, ya, memadai atau juga mencukupi. Ya, cuma ini saya sudah berikan nilai tapi kita boleh kembalikan ya. Jadi misalnya yang ini ya. Nah, pada saat kita memverifikasi, ini ada pilihan-pilihannya. Ya, kita mengklik verifikasi, maka akan muncul pilihan yang pertama valid, sahih, kemudian otentik, asli, terkini, kemudian memadai dan atau mencukupi. Jadi kita boleh lihat dasarnya ya, untuk misalnya FATM ini, yaitu kalau dikatakan valid ya, berarti ada hubungan yang jelas ya antara persyaratan bukti dari unit kompetensi atau mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian. Jadi ada unsur yang jelas ya. Jadi kalau misalnya mata kuliah teknologi pembelajaran, jadi buktinya harus berhubungan dengan teknologi pembelajaran. Sertifikatnya, fotonya, atau kegiatannya, itu harus berhubungan dengan CPMK yang ada. Jadi kalau tidak berhubungan, berarti kita bisa mengatakan dokumen itu tidak sah, tidak berhubungan. Ya. Jadi kalau mata kuliah, misalnya filsafat ilmu, jadi dokumen yang dianggap valid atau sahih mempunyai keterhubungan yang jelas ya, dan sebagai bukti yang menjadi dasar penilaian. Kemudian hal yang kedua yaitu yang otentik atau asli. Artinya bahwa dapat dibuktikan bahwa dokumen itu benar-benar milik dari calon mahasiswa itu sendiri. Ya, keasliannya dapat dibuktikan ya. Jadi dia tidak menggunakan dokumen orang lain. Itu artinya yang otentik asli. Kemudian yang terkini menunjukkan bahwa dokumen itu merupakan pengetahuan dan keterampilan dari calon mahasiswa saat ini. Selanjutnya memadai atau mencukupi, yaitu menyangkut kriteria mengacu pada unjuk kerja dan juga panduan bukti yang mendemonstrasikan kompetensi selama periode dan waktu tertentu dan juga mengacu pada apa yang dia bisa demonstrasikan kompetensi itu dalam konteks yang berbeda. Dan untuk dokumen-dokumen yang mereka sudah sampaikan ada banyak model ya. Dapat dikatakan yang pertama ijazah atau daftar riwayat hidup atau juga sertifikat kompetensi
sertifikat pengoperasian, foto atau juga pekerjaan. Jadi dokumen juga mereka boleh sampaikan dalam bentuk foto. Ya. Buku harian, kemudian lembar tugas atau lembar kerja, dokumen analisis, ya, logbook, catatan pelatihan di lokasi tempat kerja, keanggotaan asosiasi profesi yang relevan, surat keterangan, penghargaan, penilaian kinerja dari kantor atau perusahaan, dan juga dokumen lain yang relevan. Ya. Nah, ini jadi masing-masing dokumen setelah kita mencoba membukanya, maka kita akan memberikan penilaian. Jadi kalau kita menganggap dokumen itu bersesuaian, cocok dengan CPMK-nya, kita memilih ya. Keasliannya bahwa dokumen itu benar-benar milik dari calon mahasiswa itu, ya kita memilih ya. Konteks keterkinian berarti bahwa dokumen itu benar-benar merupakan kompetensi dari mahasiswa saat ini, ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, ya. Jadi kita tetap memperhatikan, ya, kalau kita melihat, ya, terkini bukti itu menunjukkan pengetahuan keterampilan kandidat saat ini, ya. Jadi kalau kita sudah mengisi dokumen-dokumen itu, maka kita menyimpannya, ya, memadai dan mencukupi, ya kita memilih bahwa dokumen itu sesuai dengan kompetensi dan cukup untuk merekognisi mata kuliah yang ada sesuai dengan CPMK-nya. Selanjutnya kita simpan data. Ya, pada saat kita menyimpan data, kita akan kembali melihat bahwa di dokumen ini bahwa akan tercatat, tertulis kesahihannya, otentik, aslinya, terkininya, karena kita sudah mengisinya. Dapat saja kita memperbaikinya. Seandainya ternyata penilaian kita setelah kita melihat dokumennya, ya kita coba membukanya, ya kita buka dulu dokumen yang ada. Ya. Misalnya ini sertifikat, ya. Ya, ini sertifikat. Kita melihat misalnya ini 2010, ya. Kita bisa melihat keterkinian juga dokumennya itu, ya. Kemudian nah, ini untuk setiap dokumen kita melihat juga materi-materi yang ada dalam dokumen itu. Ini sehubungan dengan pembelajaran teknologi. Ini ada konsep teknologi informasi komunikasi, kemudian pembelajaran terintegrasi, TIK, ya, pemanfaat internet. Nah, ini berhubungan juga dengan mata kuliah yang ada di S2 Manajemen Pendidikan, pengenalan tools, aplikasi, bahan presentasi, blog edukatif. Nah, kalau kita melihat dokumen-dokumen ini mampu merujuk dan membuktikan kesahihan dan juga membuktikan keterkinian kompetensi dan juga boleh membuktikan makna ketercukupan, ya. Jadi kita sebagai asesor harus membuka setiap dokumen, ya. Nah, setelah kita, jadi kalau seandainya saya membuka kembali, ternyata dokumen itu setelah saya mengecek tidak sesuai, ya. Misalnya yang disampaikan oleh mahasiswa kurang cocok, kurang pas, ya. Misalnya, nah kalau kita lihat misalnya dokumen operator sangat berhubungan dengan mata kuliah ini, hubungan teknologi, informasi, dan komunikasi. Seandainya setelah kita buka ternyata dokumen ini tidak cocok, ya kita boleh merubah kembali. Jadi masing-masing dokumen kita harus melihat, ya. Ya, coba kita kembali lagi. Seandainya kita ingin merubah, ya, kita hanya klik saja verifikasi, ya. Kemudian kita, ya, langsung merubah. Kita mengatakan memilih tidak, ya. Ini kita merasakan tidak otentik, ya, karena bukan milik dia. Misalnya kita boleh memilih dia, kita, ya, boleh menggantinya. Ini saya memberikan contoh saja. Seandainya kita sudah melakukan asesmen, kemudian ternyata setelah kita cek kembali ada kekeliruan dalam penilaian. Jadi kita boleh langsung merubahnya. Nah, setelah kita merubahnya, kita simpan data. Setelah kita simpan data, kita akan melihat, ya.
Ini mata kuliah yang kedua. Anda lihat sudah tergantikan ya. Ini yang tadi ya sudah menjadi tidak ya. Ini kita bisa melihat masing-masing ya. Ya. Nah, demikian juga kita buat untuk CPMK yang berikutnya. Jadi kalau ini ada 5 CPMK, berarti kita harus satu persatu kita melihat kesesuaian dokumen. Jadi kita boleh memperbaikinya. Ya. Karena saya sudah melihat bahwa ini dokumen sudah baik ya. Jadi untuk mata kuliah ini kita boleh klik sebagai mata kuliah yang diterima ya. Karena mahasiswa ini ternyata mampu. Ya. Barangkali persoalannya sekarang seandainya untuk CPMK pertama kita memberi nilai banyak yang tidak ya, terkini tidak memadai, tidak mencukupi. Sedangkan untuk dokumen yang kedua kita mengisi ya untuk FATM-nya. Yang ketiga FATM-nya. Ternyata lengkap ya. Jadi kita memberi penilaian kalau misalnya satu dokumen dianggap tidak memenuhi syarat untuk satu CPMK dan kita melihat CPMK yang lain memenuhi syarat, apalagi ini ada 5, ya kita boleh memberikan kesimpulan umum bahwa mata kuliah ini boleh diterima ya untuk direkognisi ya. Kita boleh ke atas ya, kita melihat lagi ya. Seandainya ternyata kita mengecek untuk mata kuliah ini dari CPMK lainnya ternyata semuanya tidak diterima bukti-buktinya. Ya, jadi kita boleh mengganti. Ya kita tekan saja verifikasi. Ya kita ya. Jadi kita boleh mengganti ya apa yang sudah kita nilai. Jadi kita boleh mengganti misalnya tidak ya. Kemudian yang kedua, bisa juga ada yang untuk keterhubungan cocok ya. Tetapi tidak asli. Artinya dia menggunakan sertifikat milik orang lain. Jadi untuk otentik atau keasliannya ini kita bisa memilih tidak ya. Nah, kemudian memadainya kita bisa mengatakan ya atau cukup ya tergantung dari penilaian asesor. Jadi untuk keempat ini bisa berbeda. Kalau Anda lihat ini yang valid tidak, yang otentik asli tidak, terkini ya kita memilih ya, memadai cukup kita memilih ya. Kemudian kita simpan data. Ya, jadi kita boleh langsung merubahnya. Ya. Jadi kalau kita lihat dokumen ini untuk CPMK yang kedua ada yang dokumen pertama ini tidak, yang kedua juga kita mengatakan tidak sehubungan dengan keasliannya karena misalnya kalau kita mendapatkan bahwa isi dokumen ini tidak ada namanya. Ya, kalau saya cek misalnya SK operator yang sudah disampaikan oleh calon mahasiswa. Kita coba klik ya, kita melihat. Ternyata kalau di SK operator ini memang berhubungan dengan mata kuliah teknologi informasi ya. Nah, operator juga berhubungan dengan informasi teknologi. Ya, kita melihat ya. Ternyata dalam susunan nama yang ada misalnya ya misalnya nama mahasiswa ini tidak, calon mahasiswa ini tidak tertera ya. Nah, kalau ini kan langsung ada namanya ya, bahwa ada namanya ya, ada keputusan dari misalnya pimpinan sekolah ya bahwa dia memang benar-benar ya nama mahasiswa ini sungguh-sungguh pernah ditugaskan sebagai operator Dapodik, misalnya operator PDSS, berarti ini ada kesesuaian. Seandainya bukan nama ini, berarti kita boleh mengatakan bahwa untuk dokumen ini tidak sesuai atau juga tidak otentik karena menggunakan nama orang lain. Nah, itu misalnya. Jadi untuk menilai kita harus membuka dokumen satu persatu. Ya. Kita bisa juga membuka dokumen yang lain ya. Nah, ini dokumen yang lain kita bisa mengecek apakah nama mahasiswa ada di sana ya. Kita juga mengecek misalnya dokumen itu ini kalau misalnya tahun 2021 berarti konteks keterkiniannya ada bahwa misalnya
kemudian kemampuannya, kompetensinya, apalagi dokumen ini di tahun 2021. Dibandingkan misalnya dokumen tahun 2001 atau 1999, berarti itu sudah jauh sekali ya. Nah, jadi ini tergantung dari masing-masing asesor untuk melihatnya. Ya, apakah dokumen itu sudah sesuai atau tidak. Kalau kita sudah melihat untuk keseluruhan mata kuliah ini baik, jadi dari dokumen yang pertama sampai terakhir, dari CPMK yang pertama sampai terakhir ya. Kalau kita melihat dari 5 CPMK ini, calon mahasiswa ini boleh dilakukan proses asesmen ya, direkognisi untuk mata kuliah ini. Nah, ini biasanya kalau kita belum, ini contoh mata kuliah ini masih proses menunggu verifikasi. Ya, ini kan masih menunggu. Nah, kita bisa tolak atau juga kita bisa terima. Ya. Mengapa ini masih menunggu? Karena belum ada yang kita berikan penilaian. Ya, ini saya contoh, ini kan masih kosong ya. Ya, sekali lagi kita buka dulu berkas. Jadi caranya kita membuka berkas ya. Setelah kita membuka berkas satu persatu ya, baru kita menekan verifikasi untuk CPMK yang pertama. Ya. Jadi sama yang tadi, setelah kita membuka kita bisa memilih ya menurut kemampuan kita dalam memberikan penilaian ya. Memadai, kita mengatakan dokumen ini, untuk ketiga dokumen ini ya dianggap tidak memadai ya, itu tergantung dari asesor ya. Nah, jadi ini kita sudah beralih ke mata kuliah yang ketiga ya. Nah, setelah kita memberikan penilaian ya, jadi ini semua harus diisi dulu, baru kita bisa memverifikasi untuk seluruh mata kuliah ya. Nah, jadi pada saat kita sudah memverifikasi ya, akan muncul sebetulnya yang di sini untuk setiap mata kuliah. Jadi ada per mata kuliah, ada juga per CPMK ya. Nah, ini menunggu verifikasi ya. Kalau kita klik tombol tolak ini ya, misalnya mata kuliah ini, untuk mata kuliah ini kita melihat dokumen-dokumennya kurang sesuai, jadi kita bisa menolak mata kuliah ini. Jadi misalnya ya, kita bisa memberikan keterangan tidak ada bukti pendukung yang dilampirkan ya, kita simpan data misalnya ya. Jadi untuk mata kuliah yang ketiga ini, kalau kita lihat, kita kan sudah memberikan penolakan ya. Nah, jadi akan berwarna merah. Karena kalau kita menganggap ternyata dokumen ini tidak sesuai ya. Kalau ini catatan barangkali kita ganti ya. Ya. Kita ganti misalnya dokumen yang ada tidak sesuai. Ini catatannya tergantung dari Anda sendiri menulisnya sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Nah, kalau kita boleh mengembalikan tombol ini karena kita merasa ya kita bisa ganti misalnya. Ini dikatakan tolak pengajuan mahasiswa ya. Nah, jadi kita bisa gantikan ya, misalnya dokumen yang ada kurang sesuai ya. Kurang sesuai ya. Dan dianggap tidak cocok ya untuk mata kuliah dengan CPMK-nya. Nah, ini tergantung dari catatan yang boleh kita berikan. CPMK-nya. Kemudian kita simpan data. Jadi pada saat juga penerimaan atau penolakan ya kita memberikan apa? Nah, keterangan ya. Nah, setelah kita memeriksa semuanya ya. Nah, ini untuk contoh memang ini saya sudah mengisinya. Barangkali lebih jelas kalau memang ini kita kan sudah memberikan catatannya. Mata kuliah ini ditolak ya. Jadi kalau kita menolak biasanya juga ada warna merah. Ini untuk seluruh mata kuliah ya. Setelah kita memberikan penilaian ya, ternyata semuanya hampir dijawab tidak.
Jadi ada juga keterangan yang bagian atas ya. Ini kita sudah coba menekan, kita menolak, ada catatannya. Dokumen yang ada kurang sesuai dan dianggap tidak cocok untuk mata kuliah dengan CPMK-nya. Jadi ada catatannya. Ya. Jadi demikian kita boleh membuat untuk seluruh mata kuliah. Jadi begitu kita mengisi ya setiap mata kuliah, jadi untuk kesahihan, otentik, aslinya, terkini, baru yang di atas akan ada kesimpulan untuk setiap mata kuliah. Ya entah kita menolak atau tidak ya. Kalau ini kan kita menunggu verifikasi ya. Jadi kalau kita merasa sudah baik mata kuliah, maka kita akan memberikan penilaian untuk mata kuliah bahwa boleh lulus dalam kegiatan rekognisi ini. Kalau ini masih menunggu ya. Mengapa masih menunggu? Karena kita belum memberikan penilaian valid ya, otentik, aslinya, terkini. Tapi kalau sudah, maka kita bisa meluluskan sehingga kita bisa memberi kesimpulan bahwa mata kuliah ini diterima. Ya. Selanjutnya, setelah kita selesai untuk seluruh mata kuliah, jadi ini untuk nama ya, nama mahasiswa ini ya. Kita boleh melanjutkan dengan mahasiswa yang berikut atau yang selanjutnya ya. Kita kembali ke apa? Ke home, tombol home ya. Atau juga tombol kembali ini ya. Ya. Kemudian kita memeriksa kembali ya. Seandainya ada juga banyak dokumen yang misalnya tidak ada, ya kita boleh juga menyuruh memperbaiki kepada mahasiswa itu ya untuk memperbaiki karena dokumennya kurang lengkap ya. Jadi saya berikan contoh ya. Misalnya untuk mahasiswa kita melihat tidak ada dokumen. Jadi ada juga mahasiswa yang terlanjur memverifikasi dan masuk di asesor dokumennya banyak yang kosong ya. Jadi kita boleh mengklik misalnya kita klik di tangga ya. Ini artinya ini ada tiga warna di sini ya, 3 kolom. Ini kalau kita menerima, kita sudah memberikan penilaian, kita klik terima, maka di akun dari mahasiswa itu bahwa pendaftaran sudah diterima. Atau juga kita mengklik tangga, artinya mahasiswa itu boleh memperbaiki. Kalau kita mengklik tolak, bahwa dokumen-dokumen yang ada semuanya tidak sesuai, kita boleh klik tolak. Kalau kita klik tolak ya, maka biasanya diminta juga catatan ya. Ya. Misalnya kalau kita menolak mahasiswa itu, misalnya kita menolak ya. Saya langsung berikan contoh. Kalau kita menolak sama sekali, biasanya kita memberikan catatan kepada mahasiswa. Ya boleh. Mohon maaf, ini bisa diperbaiki ya. Mohon maaf ya. Dokumen-dokumen yang diberikan, dokumen yang dilampirkan semuanya tidak sesuai. Ini kalau kita menolak ya, semuanya tidak sesuai. Semuanya tidak sesuai. Lalu kita simpan data. Maka penolakan ini akan sampai kepada akun mahasiswa tersebut ya. Kalau kita menyimpan datanya ya, dan kita coba melihat ya yang ada di sini ya. Nah, kita kan sudah menolak ya. Nah, kita lihat ditolak ya, akan muncul keterangan ya, komentar kita. Mohon maaf, dokumen-dokumen yang dilampirkan semuanya tidak sesuai ya. Nah, sekarang kita coba membuka akun mahasiswa ya. Akun mahasiswa kita coba masuk di sini ya. Ya, kemudian mereka biasa masuk di daftar ya. Ya, untuk di sini ada pilihannya. Kalau registrasi sudah ditutup, ya kita masuk di email dari mahasiswa tersebut ya. Kita mau mengecek, kita kan sudah memberikan penolakan ya. Karena misalnya mahasiswa tersebut dokumennya tidak lengkap, tidak jelas. Kita boleh menolak seluruh dokumen yang disampaikan oleh mahasiswa. Kita masuk ya.
kita melihat ya. Nah, ini akan muncul di sini verifikasi, ini akun dari mahasiswa ya. Verifikasi ditolak asesor. Ya komentar ya boleh. Mohon maaf, dokumen-dokumen yang dilampirkan tidak sesuai ya. Ya. Nah, kita lihat mahasiswa ini tidak bisa mengedit ya, sudah ditolak ini karena dokumen-dokumennya tidak sesuai ya. Ini hanya contoh yang ekstrim saja ya. Kemudian kita kembali lagi. Kalau misalnya kita tidak menolak mahasiswa, misalnya kita ingin supaya mahasiswa memperbaiki sebagian dokumen, ya bisa asesor menggantinya. Jadi kita masuk lagi di akun asesor, ya. Ini kan akun asesor ya. Kemudian kita bisa klik yang tombol sanggah. Tombol sanggah artinya mahasiswa diberi kesempatan untuk memperbaiki. Kita bisa klik di sini, ya. Nah, kita masuk lagi di akun ya. Akun dari ini akun asesor ya. Jadi sesuai yang sudah didapatkan pada kita. Ya. Ya, jadi kita klik yang tadi tolak, kita langsung boleh menggantinya. Ya. Kita mengganti misalnya sanggah. Ya. Apa ini? Oh ini kan pendaftaran ditolak ya. Nah, ternyata tidak benar yang kita tulis, kita mengganti. Sebetulnya hanya satu mata kuliah pertama saja yang kita meminta untuk diberi apa? Diberi dokumen pendukung. Ya kita klik tombol sanggah. Ya. Nah, kita klik harus diberikan catatan. Ya, misalnya catatan mohon ya mohon untuk mata kuliah pertama misalnya sampai kelima dilampirkan dokumennya, dilampirkan dokumennya. Kemudian kita simpan data. Nah, jadi kalau kita klik tombol sanggah ini, artinya mahasiswa diberi kesempatan untuk merubah dokumennya. Jangan-jangan karena jaringan dia salah menyimpan dan sebagainya. Dan kita coba juga melihat apakah benar-benar. Ya, benar. Anda lihat karena tadi saya mengklik sanggah maka yang tercatat masa sanggah. Ya, tanggal verifikasi 7 Desember, masa sanggah mohon untuk mata-mata kuliah pertama, ya, misalnya sampai ketiga dilampirkan. Ya. Nah, maka kalau kita cek di Nah, ini kalau kita lihat kan nama mahasiswa. Nah, ini nama mahasiswa masih sama. Jadi kita harus refresh ya. Kalau kita refresh maka akan muncul masa sanggah. Ya, ini kan kita refresh dulu ya. Kita masuk lagi. Ini untuk kita mengetes ya. Kita masuk di akun mahasiswa ya. Jadi masa sanggah berarti boleh memperbaiki ya. Nah, ini misalnya ini komentar ya. Misalnya untuk mata kuliah pertama harus dilampirkan dokumennya. Kalau masa sanggah statusnya berarti mahasiswa boleh memperbaiki. Jadi kalau seandainya ada mahasiswa yang salah memberikan dokumen, ya kita boleh klik masa sanggah dan kita memberikan catatan. Jadi di sini mahasiswa boleh memperbaiki. Kalau mahasiswa sudah memperbaiki, ya mereka akan mengklik di kolom yang terakhir, ya di tombol yang terakhir, paling terakhir, ya, ya paling terakhir yang di bawah verifikasi, ya. Nah, ini verifikasi data. Dia akan mengklik verifikasi data. Ya. Jadi kita boleh meminta untuk memperbaiki. Ya, ini hanya contoh saja. Lalu kita kembali lagi ke apa? Ke akun kita masing-masing. Jadi kita bisa mengecek ya. Jadi asesor bisa melihat ada beberapa mahasiswa yang barangkali tidak lengkap dokumennya. Nah, kita bisa sanggah dia untuk apa? Memintanya untuk memperbaiki dokumen yang sudah ada. Itu barangkali yang perlu kita perhatikan.
Jadi seluruh dokumen ini langkah pertama sebetulnya sebagai kesimpulan dari panduan ini. Jadi pertama begitu kita melihat nama-nama mahasiswa, kita klik tombol detail ya. Masing-masing satu. Kita klik tombol detail untuk kita melihat pertama dulu apakah mahasiswa itu sudah lengkap dokumennya. Ya. Kalau sudah lengkap kita boleh melanjutkan ya. Nah, seperti ini kan kalau kita melihat nama ini memang dokumennya tidak ada. Ada dua kemungkinan. Dia tidak mempunyai dokumen atau dia lupa menambahkan dokumennya. Ada juga mahasiswa terlanjur memverifikasi tidak ada dokumen satupun ya. Nah, kalau ini kan misalnya kita meragu-ragukan untuk mata kuliah supervisi dan evaluasi pendidikan tidak ada berkas dokumen yang ada sini. Berarti mahasiswa tidak melampirkan dokumen. Nah, kita bisa mengklik tombol sanggah dan memberikan catatan kepada mahasiswa. Jadi untuk proses verifikasi ini dalam form evaluasi diri asesor, jadi kita melihat apakah mahasiswa itu boleh melewati masa rekognisi ya sehubungan dengan mata-mata kuliah yang ada, dan boleh juga kita tolak atau juga kita terima. Dan seandainya kita sudah terima seluruh berkas-berkasnya sudah beres ya, sudah jelas, kita klik tombol terima. Maka kalau kita klik tombol terima, maka mahasiswa tidak bisa lagi mengeditnya. Nah, kita sudah bisa mengklik tombol terima, maka yang akan muncul bahwa data-data Anda sudah diterima. Ya. Jadi sama untuk. Jadi kalau ini yang untuk menerima, maka akan muncul bahwa data itu sudah benar, atau juga kita boleh menolaknya atau kita sanggah. Dan boleh juga kita sebagai asesor misalnya salah mengklik, kita bisa mengkliknya kembali. Jadi sisi memudahkan kita. Ya. Jadi pada prinsipnya apa yang ada di setiap form evaluasi diri mahasiswa akan juga sampai pada setiap asesor. Nah, pertanyaannya sekarang, asesor kan tiap program studi terdiri dari 3 asesor. Ya. Jadi untuk ini boleh diambil kebijakan dari program studi atau jurusan. Misalnya kalau mahasiswa berjumlah 30 orang atau 20, misalnya 30 orang boleh dibahagi. Satu asesor memeriksa misalnya mahasiswa urutan 1 sampai 10. Yang kedua misalnya 11 sampai 20 dan seterusnya. Karena apa? Karena pada saat satu asesor memberikan penilaian akan juga terbaca di akun asesor lainnya. Ya. Jadi Anda boleh membagi tugas ya. Untuk asesor pertama nomor 1 sampai nomor 5 dan selanjutnya. Atau boleh juga didiskusikan bersama. Ketiga asesor langsung memberikan penilaian bersama-sama. Ya. Lewat diskusi ya, untuk nomor 1 dengan cepat mendiskusikan bahwa mahasiswa ini lulus atau buktinya cukup ya. Jadi tergantung dari program studinya. Dan setelah kita memberikan penilaian, ada juga tahap yang kedua, yaitu kita ingin bukti yang lebih jelas pada mahasiswa. Jadi kita boleh melakukan wawancara. Ya, kita bisa menjadwalkan wawancara itu ya, boleh secara luring atau juga secara daring ya, supaya kita bisa mengetahui lebih jelas akan pengetahuan mahasiswa itu baik secara formal dan non formal, bahwa memang dia benar-benar mampu. Seringkali dokumen yang ada belum cukup membuktikannya. Jadi kita boleh juga mengadakan wawancara langsung. Bahkan kita boleh menguji mahasiswa itu apakah kemampuannya memang sesuai. Seringkali juga di sertifikat dia mampu, tetapi kita boleh juga mengecek secara langsung. Atau juga sebaliknya, mahasiswa itu tanpa sertifikat komputer ya, tetapi dia mampu dalam wawancara atau tes ya, uji. Kita bisa menguji kemampuannya dalam bidang misalnya internet, dalam bidang misalnya menyimpan dalam Google Drive ya, atau banyak juga kemampuan lain yang berdasarkan pengujian kita dia boleh
kita nyatakan lulus untuk mata kuliah ini. Jadi ini harus sinkron ya. Boleh lewat dokumennya, kemudian kita juga boleh menguji kemampuan mahasiswa. Dan itu sebetulnya sudah jelas dalam form ya. Form yang sudah ada di dalam kalau kita lihat dalam link ini, kita bisa juga menguji kemampuan mahasiswa ya. Nah, kita coba misalnya ada kan form assessment ya. Assessment misalnya assessment tulis ya. Kita bisa download sini assessment tulis ya. Kita memberikan soal kepada mahasiswa ya. Nah, untuk menguji kemampuannya. Jadi boleh ada pertanyaan, jawaban yang diharapkan, ya kita bisa melihat ketepatan dalam menjawab pertanyaan mahasiswa. Ya. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat misalnya form lisan atau wawancara. Ya. Yang tadi kan menulis ya. Jadi kita juga boleh mengetes mahasiswa itu secara lisan ya. Ya, ada formnya di sini. Anda bisa download yang sudah tersedia di website RPL Universitas Negeri Manado. Ya. Dan akhir juga dari penilaian Anda Anda boleh cek formatnya di sini ya. Jadi untuk ketiga asesor ya. Jadi untuk mata kuliah nama mahasiswa, kemudian alamat, nomor HP bisa ditulis ya, pendidikan sebelumnya. Kemudian untuk mata kuliah apa ya. Nah, dari mata kuliah, jadi ini nama per mahasiswa. Kemudian per mata kuliah. Jadi kalau ada misalnya 100 mahasiswa, ya harus kalau ada misalnya ditambah dengan 12 mata kuliah, jadi harus ditulis 100 mahasiswa dengan 12 mata kuliahnya. Kemudian hasil asesmen untuk asesor 1, asesor 2, ya kita bisa lihat di sini. Asesor 3, kemudian kita membuat rata-rata berdasarkan penilaian dari ketiga asesor. Kemudian kita juga memberikan penilaian huruf berdasarkan ketiga asesor. Misalnya mendapat nilai 3,75, kita memberikan nilai huruf A. Kemudian status diisi berdasarkan rapat pleno dari ketiga asesor ya. Kita memberikan satu bahwa mahasiswa ini, bahwa untuk mata kuliah ini diterima ya, atau lulus ya. Kita bisa memberikan keterangan. Jadi sebetulnya sistem sudah membantu lewat kita melihat dokumen-dokumen yang ada, ditambah juga boleh wawancara kemampuan atau juga unjuk kerja ya. Dan kita memberikan penilaian akhir. Nah, ini akan diminta oleh panitia kepada kita untuk memberikan penilaian akhir untuk ketiga asesor. Jadi jangan lupa ditandatangani ya. Untuk dokumen-dokumen yang ada kita bisa download di laman RPL Universitas Negeri Manado ya. Jadi termasuk juga dalam lisan wawancara, asesmen tertulis, semuanya ada di sini, kita bisa download ya. Jadi proses pekerjaan kita, jadi kalau ini kita lebih melihat bagaimana dokumen-dokumen ini dalam konteks FATM-nya ya. Ya, kita bisa melihat ya. Sesudah itu kita akan memberikan penilaian sebagaimana dalam dokumen yang ke-12 ya. Jadi saya rasa hanya itu saja untuk setiap asesor ya. Kalau ini kita melihat jumlah yang ada, ini kan akun yang ada di jurusan atau program studi masing-masing. Data ini real ya, real time ya. Begitu ada mahasiswa yang misalnya ini kalau kita lihat masa standar, artinya kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa itu, sudah ada 5 mahasiswa, kita memberi kesempatan untuk memperbaikinya. Kalau misalnya data diterima asesor, berarti data-data itu sudah benar dan lengkap dan kita sudah memberikan penilaian. Ya. Kalau yang ini kita menolak ya, artinya mahasiswa itu dokumennya sama sekali tidak mendukung. Ini kita melihat dari hasil akun dari program studi atau jurusan. Jadi prinsipnya akun dari asesor itu akan melihat kemampuan setiap mahasiswa dalam setiap CPMK-nya. Ya, dan setiap CPMK-nya apakah kita memberikan penilaian baik atau juga lulus atau juga tidak lulus berdasarkan
CPMK yang dia dengan dokumen yang dia sudah buktikan ya. Ya. Jadi kalau kita lihat ini misalnya ada 3 mahasiswa saya memberikan masa sangga karena memang dokumennya ini belum lengkap ya. Ini saya tidak memberikan komentar, tidak juga muncul dokumennya. Jadi masa sangga kita memberi kesempatan untuk memperbaiki ya. Misalnya untuk mahasiswa yang ketiga ini, kalau kita melihat catatan mohon diperhatikan dilengkapi bukti-bukti pendukung karena belum ada dalam setiap CPMK. Karena setelah saya melihat, kita klik di bagian detail ini ya, bahwa ada juga beberapa mata kuliah yang tidak diberikan bukti. Jadi kita bisa mengeceknya. Dan untuk dokumen-dokumen ini atau juga tombol-tombol ini bisa kita juga perbaiki ya. Kalau misalnya kita sudah menekan tombol tolak, sanggah, terima, kita bisa memperbaikinya untuk masing-masing asesor. Ya, tentunya di dalam memberikan penilaian sebelum memberikan penilaian ada baiknya setiap asesor program studi yang terdiri dari 3 orang mengadakan rapat bersama, menyamakan persepsi untuk memberikan penilaian ya. Nah, kalau kita lihat saya sudah coba buka ya, yang mahasiswa yang kita tolak misalnya ya, kita tolak boleh secara ini ada 3 ya, menurut CPMK kita tolak ya, CPMK pertama, kedua, ketiga. Karena mengapa ditolak? Karena tidak ada bukti pendukung. Dan juga kita tolak untuk mata kuliahnya. Ini untuk mata kuliahnya ditolak ya. Ini yang CPMK-nya ditolak. Ada juga ditolak keseluruhan CPMK. Kalau kita lihat keseluruhan mata kuliah. Kalau kita lihat di sini, mata kuliah pertama ditolak, mata kuliah kedua diterima. Ini ada kolomnya. Kalau kita ingin menggantinya, kita klik saja tombol tolak. Kemudian mata kuliah yang ketiga. Nah, ini mengapa muncul data demikian? Karena mahasiswa mereka mengklik berkas tetapi tidak mengupload berkas. Jadi munculnya demikian ya. Kita lihat mata kuliah ketiga ditolak karena tidak ada bukti pendukung. Nah, ini dapat saja bukti pendukungnya tidak sempat diupload ya, atau terburu-buru. Kita boleh klik tombol sanggah. Mata kuliah keempat, mata kuliah yang keempat, mata kuliah diterima berdasarkan bukti yang kita sudah periksa. Ya, kita lanjutkan. Mata kuliah kelima diterima, ini secara mata kuliah ya. Mata kuliah ini saya berikan contoh. Keenam ditolak ya. Kenapa? Salah satunya tidak ada bukti. Cuma kan yang tidak ada bukti kita harus mengecek. Memang benar tidak ada bukti atau mahasiswa lupa melampirkan bukti. Jadi kita boleh memberi kesempatan kepadanya untuk memperbaikinya. Oleh sebab itu, kalau kita lihat di sini ya, kita kembali tombol home ini ya untuk nama mahasiswa ini. Jadi kita suruh mahasiswa itu memperbaiki. Ya, yang akan muncul kita klik kembali ya. Maka akan muncul nama-nama mahasiswa mana yang kita berikan kesempatan ya. Jadi saya rasa demikian panduan untuk para tim asesor ya. Kesimpulannya, jadi tim asesor harus membuka setiap dokumen yang ada. Kemudian memberikan penilaian. Penilaian berdasarkan 4 hal ini ya. Kevalidan dokumen, kemudian autentik, terkini, memadai atau mencukupi. Ini yang belum diberikan penilaian, yang ini yang sudah diberikan penilaian. Ya atau tidak ya. Jadi pada jelasnya, untuk lebih jelas kita coba langsung mempraktekannya. Jadi tidak usah takut kalau salah menilai, kita boleh menekan kembali tombol yang ada ya. Tombol yang ada kita bisa memperbaiki. Misalnya mata kuliah ini sudah ditolak, kita bisa mengembalikan untuk menerimanya. Kita klik saja tombol tolak ya. Jadi tidak usah takut untuk melakukan asesmen ya, karena kita bisa memperbaikinya. Jadi saya rasa demikian panduan yang sederhana kiranya dapat berguna bagi para asesor untuk mulai melakukan proses asesmen.
Jadi sekali lagi untuk proses asesmen, jadi yang menjadi final ya ini untuk berdasarkan bukti-bukti dokumen, kita melihat kesahihan, autentifikasinya, kemudian keterkiniannya, dan juga kememadaiannya, dan akan tiba pada hasil akhir di mana kita akan dimintakan untuk merekap hasil asesmen. Jadi setelah kita melihat dokumennya berdasarkan nilai FATM-nya, jadi akan tiba pada kesimpulan kita memberikan nilai akhir ya. Ini yang nilai akhir ya. Ini yang diperhatikannya sesuai dengan tanggal yang sudah diminta. Jadi untuk setiap mahasiswa ada kode setiap mahasiswa ya, nama pendaftar, sekali lagi, kemudian mata kuliah, kemudian hasil dari skor yang diberikan oleh setiap asesor, kemudian skor rata-rata, nilai huruf, kemudian ini keterangannya, itu status dari hasil rapat pleno. Jadi diterima atau ditolak, ya tergantung catatannya berdasarkan hasil rapat dari asesor di program studi. Demikian informasi yang boleh saya berikan, mudah-mudahan bisa berguna untuk setiap asesor ya di dalam melakukan penilaiannya. Jadi sekali lagi penilaian bisa diberikan jadi pertama-tama lewat akunnya dengan melihat setiap dokumen yang sudah mereka sampaikan, apakah buktinya bisa valid, autentik, terkini, memadai atau mencukupi, dan kita juga kalau kita merasa masih memerlukan wawancara untuk calon mahasiswa, kita bisa melakukan wawancara atau juga kita bisa melakukan tes tertulis atau juga demonstrasi untuk kerja untuk masing-masing masing-masing calon mahasiswa, tergantung dari penilaian dari masing-masing asesor. Ya, mudah-mudahan panduan ini bisa berguna bagi seluruh asesor ya di dalam melakukan penilaiannya. Jadi paling mudah untuk menilai kalau mahasiswa yang memasuki jalur re-entry. Kita hanya mudah melihat yaitu transkrip nilai yang disampaikan. Kalau misalnya dia sempat kuliah, misalnya untuk program sarjana sampai 3 semester dan lengkap, tidak sempat mengikuti ujian, ya kita langsung melihat transkrip yang ada. Ya kesesuaian nilai, ya kalau kita ingin tambah wawancara dipersilakan, tambah juga unjuk kerja dipersilakan, nah tergantung dari kebijakan asesor di setiap program studi. Demikian panduan yang saya boleh berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua.